Kalau kita melihat hanya difokuskan kepada melihat kecantikan, kekecewaan itu pasti akan datang berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus loh Niki nih. Niki bagus Niki untuk nopo memperkuat menjadi pedoman luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang kalau membaca ini, kalau di posisi ini Neng, waduh, kayak nyesek di hati. Iya. Masya Allah luar biasa. Jadi ini tuh sebenarnya menjawab pertanyaan orang-orang yang di sisi lain tuh punya trauma, di keluarganya tuh ada perceraian, biasanya kan jadi takut untuk menikah. Iya, pernikahan semanis madu bukan sepahit empedu. Wow. Bersajak banget jadi menikah itu manisnya bagaikan madu. Manisnya bagaikan madu. Kita Manisnya kayak udah punya segalanya gitu kalau sudah menikah itu. Oh begitu ya, Iya, sempurna. Iya di sini sempat kalau bahas juga. Jadi menikah itu bagaikan kita udah punya segalanya. Kan betul nih, menikah itu menyempurnakan iman. Betul, menyempurnakan separuh agama kita. Iya betul, karena dengan menikah kita bisa beribadah jauh lebih banyak. Dan dengan menikah kita juga bisa belajar bagaimana menghadapi lika-liku kehidupan ini lebih sabar lagi. Betul. Dan dengan menikah kita juga dibentuk menjadi mental yang kuat gitu kan. Karena menikah niku menyatukan dua insan yang berbeda, yang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, sikap yang berbeda, sifat yang berbeda dijadikan satu, tidak ada yang sempurna. Terjadilah benturan. Dan benturan itu kita hadapi dengan bagaimana kita menghadapi beberapa konflik rumah tangga dengan cantik, dengan sabar, dengan elegan, ikhlas, dengan elegan. Masya Allah, luar biasa. Tapi kan ada persiapan gini, sebelum menikah yang kita persiapkan. Iya, yang perlu dipersiapkan kalau di buku yang udah kulo tulis itu, ada teliti sebelum memiliki. Nggak boleh asal pilih gitu. Kalau ada orang bilang, kenapa sih kok nggak nikah-nikah, jangan pilih-pilih. Loh justru harus pilih-pilih. Untuk beli kayak sandal saja di toko sandal gitu kan, kita milihnya lama. Padahal itu kan ada di anggota tubuh kita yang paling bawah. Apalagi untuk menikah yang sifatnya itu seumur hidup, pengennya kan gitu Neng, pengennya yang cocok dan selamanya. Masya Allah. Jadi memang kita ini mempersiapkan dari beberapa aspek. Betul. Tidak hanya terlihat secara fisik cantiknya, gantengnya, kayanya saja, centilnya. atau anaknya siapa saja. Tapi gitu. kan kebanyakan yang zaman now ini kan ketika kita mencari sosok pendamping, otomatis kan yang indah secara fisik dulu lah. Mungkin mereka melihat Li Jamaliha dulu. Mungkin mereka melihat kecantikannya dulu, ketampanannya dulu, baru berikutnya Lina Sabiha. Nasabnya. Ya karena kan kalau kita melihat sesuatu nggak akan pernah kita bisa tahu hatinya dulu, pasti yang kesan pertama dari fisik gitu. Dan memang nih kalau kita melihat hanya difokuskan kepada melihat kecantikan, kekecewaan itu pasti akan datang berikutnya. Kenapa? Karena memang untuk dalam suatu pernikahan tidak bertahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nih. Pernikahan adalah ibadah terpanjang, dan dimana di dalamnya ketika pernikahan sudah dikatakan ibadah, banyak sekali cobaan, ujian yang datang, dan kita harus bisa berjuang menghadapi itu dengan elegan. Kata jenengan tadi. Betul. Luar biasa. Ya kan kalau kita ibadah kayak syahadat itu kan cuma sebentar, sholat juga 10 menit lah gitu ya. Puasa juga nggak nyampe 1 hari, haji kalau reguler 40 hari ya kan. Tapi kalau menikah tuh lama dan benar-benar kompleks banget. Ya madunya ya empedunya. Makanya ini yang dimaksud sepahit empedu ini
bukan sepahit empedu, berarti kan ini cobaannya tidak terlalu banyak gitu maksudnya. Maksudnya ada cobaan tapi kita bisa mengatasinya dengan baik gitu. Kalau pahit-pahitnya pasti ada karena manis itu kan terasa karena ada rasa pahit. Jadi kalau kita memang sudah punya kemampuan problem solving yang baik, sebenarnya justru kalau nikah terus datar-datar aja juga nggak seru. Kalau kebanyakan masalah ya salah, kalau nggak ada masalah juga sepi kan. Tapi kan ketika kita mau menghadapi ibadah terpanjang yaitu suatu pernikahan, ada beberapa yang harus kita siapkan dulu nih. Mungkin bagi yang para jomblo-jomblo gitu kan, mereka yang ingin menentukan jodohku, maukah ku dirimu, maunya itu. Tapi kan kita harus mempersiapkan seperti apa bekal yang harus kita persiapkan dulu. Iya, yang harus kita kumpulkan untuk menghadapi ibadah terpanjang yang berupa suatu pernikahan gitu. Mungkin Ning bisa jelaskan untuk seseorang itu apa yang harus dibekali sebelum menikah? Ya, yang pertama itu yang harus kita persiapkan justru adalah kesiapan intelektual. Biasanya kan orang kalau menikah tuh udah ribet banget sama nanti resepsinya di mana ya, pakai gaun apa, nanti make upnya pakai siapa ya gitu kan. Padahal ada hal yang lebih penting itu kan kayak pesta pernikahan tuh sifatnya hanya 1 hari. Tapi kalau pernikahan itu sendiri untuk seumur hidup. Jadi yang pertama harus kita hadapi, yang harus kita dalami dulu itu persiapan intelektualnya. Kita ngerti, kita udah kenal sama diri kita sendiri dulu. Aku itu siapa dan aku pengennya jodoh yang seperti apa gitu. Nah, makanya di buku saya itu di dalamnya sudah dijelaskan juga untuk membicarakan hal-hal yang penting sebelum kita memasuki pernikahan. Kayak misalkan kita itu mau tinggal di mana. Kadang-kadang perceraian itu bisa terjadi karena hal-hal yang nggak diduga. Gitu. Kadang ada loh, itu anak pertama sama-sama anak pertama. Menikah, sama-sama punya 1 anak. Jadi sama-sama anak tunggal. Menikah dengan anak tunggal juga. Nah, ketika dapat 2 bulan ributlah ini. Dia mau pulang ke rumah istri atau suami. Akhirnya belum setengah tahun sudah cerai. Makanya itu penting banget untuk membahas hal-hal yang memang kita harus bicarakan sebelum menikah. Ya, termasuk kayak tadi, kayak mau punya anak berapa itu juga masalah loh, Neng. Oh gitu kan. Terus tapi kadang ada loh, Neng, ketika kita sudah menentukan punya anak 2. Punya anak 2, bablasan nih. Iya, kan kalau di kayak buku yang pernah saya baca itu, setelah milik Allah, tubuh perempuan itu milik dirinya sendiri. Jadi dalam menikah itu kan kita sebagai perempuan tuh kan bisa punya alat reproduksi gitu kan, Nengge. Tapi kan proses dalam memiliki anak itu semuanya yang nanggung perempuan. Kan? Efek dari persetubuhan itu kalau laki-laki sebentar dan enak. Tapi kalau perempuan kan tidak. Hamil 9 bulan rasanya seperti apa, menyusui 2 tahun gitu kan, belum lagi mendidik anak. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kita harus khawatir jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Nah itu makanya jadi tidak hanya mementingkan kuantitas tapi juga harus kualitasnya. Lebih baik punya anak misalkan cuman 4 saja, tapi baik daripada punya anak setengah lusin 6 gitu, tapi malahan kualitasnya kurang baik gitu nih. Berarti kan untuk konseling bagi perempuan atau siapapun yang mau menikah itu kan penting juga nih ketika mau menghadapi suatu rumah tangga, karena ketika kita tidak mengerti profesi sebagai istri, kita akan bertabrakan. Profesi istri dan profesi suami itu betul-betul ada porsinya masing-masing. Harus tidak ada kesalingan lagi. Iya, dan tidak sama satu sama lain. Kan kadang kalau dalam satu rumah tangga itu mana hakku,
mana kewajibanmu. Betul. Kalau kita sudah membicarakan apa hakku dan mana kewajibanmu, maka rumah tangga akan berantakan. Maka jadi akan kadang-kadang tuh terasa orang kayak nuntut haknya tapi dia belum lakukan kewajibannya gitu. Nah, jadi makanya itu penting banget untuk kita matang secara intelektual. Kita itu tanya, baca buku, diskusi, atau bahkan ya konsultasi sama orang tua kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita pergi ke konselor pernikahan itu bukan karena sudah menikah dan sudah tinggal akan cerainya saja terus kita baru ke konselor, itu salah. Sebelum kita menikah bahkan itu juga dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya. Masya Allah. Berarti ini harus benar-benar ini pemirsa ini nih. Kita kasih tahu, terutama para jomblo-jomblo ini yang di ruangan ini jomblo semua. Terus itu kan persiapan intelektual ya, jadi kita bisa saja takut menikah ya, orang itu scary kan. Kemarin-kemarin tuh sempat gara-gara ada kasus KDRT ya, terus orang-orang itu banyak yang bilang nikah itu menakutkan gitu. Ada yang kekerasan KDRT, ada yang pembunuhan juga. Betul. Ada yang nggak sabar terus anaknya jadi korban. Benar. Masya Allah itu kompleks sekali. Makanya penting banget untuk membekali diri kita secara intelektual. Tapi intelektual ini juga akan begitu saja roboh kalau kita tidak matang secara emosional gitu. Jadi kematangan emosional ini benar-benar banget harus setelah intelektual, karena untuk bisa menerapkan kecerdasan intelektual kita itu sangat dibutuhkan kecerdasan emosional. Makanya di dalam buku Kulo itu dibahas juga menikah itu tidak hanya bisa dijalani dengan modal cinta saja. Memang cinta penting, tapi cinta bukan segalanya. Gitu. Karena ada perubahan nih. Akan ada masa di mana cinta juga akan berubah gitu. Jadi ketika pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, maka jangan hanya memilih dari salah satu hal yang tidak akan kekal. Baik itu kekayaan, baik itu cinta, baik itu kecantikan. Karena itu semua tidak akan abadi, tidak akan kekal. Teman juga ini yang bahaya ya, Neng. Biasanya kalau konflik di dalam rumah tangga itu nggak boleh kayak didiemin aja. Ya. Tapi kan Neng, sekarang ini kan banyak loh orang yang rumah tangga jaga ego. Ayo siapa yang bisa jaga ego itu yang menang. Ya yuk, siapa yang bisa jaga gengsi dia yang menang gitu loh. Jadi mau ngalah itu berat, nggak mau gitu. Padahal kan kalau dalam pernikahan itu kan konflik nggak boleh berlarut-larut ya. Kalau dulu tuh Ibu Kulo itu berpesan jangan sampai konflik rumah tangga atau masalah dengan suami itu sampai dibawa tidur. Jadi pastikan sebelum tidur itu masalah yang ada dalam sehari ini itu kita bicarakan baik-baik. Jadi tidur itu udah nggak bawa emosi negatif gitu. Ya Allah, jadi tidurnya tenang. Besoknya bangun pun ya. Makanya kalau seandainya ada masalah sebelum tidur kita sudah menyelesaikan itu, berarti kan ego sama gengsi harus kita tekan benar-benar. Iya betul, udah harus dirobohkan dulu. Iya, jadi menikah ini sebagai imam, sebagai makmum tidak harus memikirkan ego dan gengsi, tapi harus memikirkan bagaimana rumah tangga ini berjalan dengan aman, sehingga nyaman kita dijalani, menghadap Allah dengan tanggung jawab yang baik gitu. Seandainya kita bisa bersyukur ya, kan kalau kita melihat kekurangan masing-masing, itu kan sebenarnya banyak ya Neng, alasan untuk misalkan setelah cintanya mulai pudar, terus pengen mundur gitu kan Neng. Padahal kan ya setiap pernikahan itu pasti ada celahnya. Kita melihat rumah tangga orang lain sepertinya baik-baik saja. Kita lihat rumput tetangga hijau, karena kita nggak tahu sebenarnya rumput tetangga juga ada hamanya. Cuman bagaimana kualitas merawatnya betul ditingkatkan. Begitu juga dengan ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga dan ketika kita sudah di ambang perceraian, lebih baik kita lebih baik itu ya kita harus komunikasikan dulu sama suami gitu. Komunikasi itu kan bukan yang satu arah, yang satunya pengen
konfliknya itu bisa terurai, tapi yang satunya cuek, itu bukan komunikasi. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi itu harus ada dua arah kesadarannya. Nah, ini nih kesadaran ini yang sulit. Kadang kan orang nggak mau sadar gitu kan. Kita maunya ayo kita bareng-bareng, kita mengurai nih loh masalah ini ayo. Tapi kan kadang yang dia inginkan kan dia nggak mau mengurai itu. Jadi kadang kalau orang seperti itu bagaimana penyelesaiannya? Harus diakui dulu. Kita punya masalah apa itu harus diakui dulu. Sepanjang kita merasa masalah itu adalah aib, sehingga kita nggak mau membuka. Ada masalah apa kita diam aja, itu salah. Harusnya memang kita akui bersama. Kalau memang keadaannya itu kayak banyak anak atau misalkan kayak di dunia pesantren itu banyak santri ya terdistraksi. Kita lagi duduk enak, sudah timingnya tepat untuk mengurai masalah. Ternyata banyak distraksinya. Nah, kita juga bisa mengambil waktu. Izin dulu. Kita mau pergi ke misalkan ke hotel gitu ya untuk bisa benar-benar deep talk sama suami, sama pasangan kita. Iya, benar-benar mencari tempat yang baik agar supaya komunikasi dalam rumah tangga mengurai segala masalah bisa satu arah gitu. Kan masalah itu kan ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi kalau masalahnya itu internal ya berarti harus ada salah satu yang mau mengakui, memaafkan, kemudian mau saling memperbaiki diri. Kalau masalahnya eksternal sebenarnya ini tergantung kekuatan dari kita berdua. Kalau kita komitmennya itu udah kuat nih Neng, mau ada masuk orang kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak akan ngaruh. Tapi kan Neng, ketika ada yang mengetuk pintu, mereka kan nggak akan pernah masuk ke dalam rumah kalau tidak ada yang membukakan pintunya. Berarti kan kalau ada masalah eksternal, pasti kan pemicunya juga internal. Iya, internalnya ini kurang kuat. Yang menikah itu juga bukan hanya kita kan, tapi juga keluarga gitu. Jadi sebenarnya masalah dalam rumah tangga kita bukan kita berdua yang menghadapi, tapi ada keluarga besar kita di situ. Apalagi kalau sudah ada anak, ada santri, menjadi tokoh masyarakat, atau menjadi sosok yang, atau menjadi ustadz atau ustadzah yang disosokkan, atau yang jadi teladan, jadi public figure. Iya, public figure. Itu kan masalahnya bukan hanya di rumah tangga mereka berdua. Ada yang melihat, ada yang mencontoh. Tapi kan ketika kita dilanda suatu cekcok konflik rumah tangga, berarti ada yang mengatakan itu bumbu-bumbu sedap dalam rumah tangga. Di bukunya jenengan, benarkah pertengkaran adalah micin dalam satu hubungan? Iya, betul. Jadi memang benar permasalahan itu adalah micin dalam hubungan. Tapi micin itu kalau kebanyakan juga kan bikin enek nih. Iya, bikin penyakitan nih. Jadi kadarnya itu juga harus sesuai gitu. Kalau memang ada jangan ditumpuk. Karena kalau ditumpuk permasalahan itu nantinya bisa meledak kapan aja dan itu bisa mengakibatkan perceraian. Karena misalkan ada istri punya rasa yang harus diungkapkan ke suaminya, misalkan kesel gitu nggih Neng. Terus ditundalah besok aja ngomongnya, besok lagi aja gitu, terus sampai akhirnya masalahnya itu menggunung gitu. Terus di suatu titik ketika waktunya itu dirasa tepat untuk mengungkit-ungkit semua masalah yang udah dipendam tadi, terus langsung bom, itulah jadi perceraian. Ya Allah, pernikahan. Tapi kan kalau membicarakan komitmen nih, kan sebelum atau sesudah akad, kan ketika tadi orang mau menikah, pastinya kan mereka nggak mikir komitmen. Komitmen itu ada kalau ada hantaman. Kayak ngerasanya hanya ketika ada masalah aja gitu kan. Padahal komitmen itu kalau sudah dibangun dari awal itu nggak akan memudahkan kita ketika nantinya ada masalah. Berarti kan sebelum menikah. Sebelum menikah mestinya. Jadi kalau di Islam itu kan laki-laki dan perempuan berdua itu kan nggak boleh ya kholwat. Maka ketika membicarakan komitmen itu sebelum menikah, pastikan bawa keluarga masing-masing Neng. Jadi kita janjian ke suatu tempat, kemudian apa saja yang ingin ditanyakan, kayak perihal, misalnya perihal impian gitu Neng. Nanti kalau udah nikah boleh nggak aku ngelanjutin S3 gitu misalnya Neng. Kalau suaminya itu nganggapnya nggak boleh, terus kita nanti harus gimana? Bener-bener gitu. Harus terbuka. Harus terbuka Masalah keuangan yang biasanya dianggap tabu, kan biasanya orang itu
ngomongin soal kayak nafkah, ngoten itu kan kerasanya tabu Neng. Tapi kalau lihat data perceraian di Indonesia sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi itu justru masalah ekonomi. Karena kalau secara ekonomi itu sudah tidak mapan, biasanya lebih banyak cekcoknya, lebih banyak saling menyalahkan. Kamu sebagai suami kok nggak mau benar-benar bekerja, nanti kamu taunya cuma nerima uangnya doang gitu kan. Ya itu juga perlu dibicarakan Neng. Nanti kalau sudah menikah itu siapa yang akan memegang tanggung jawab nafkah? Itu kan kalau di Islamnya wajib suami gitu kan. Tapi istrinya karena dia biasa bekerja sebelum menikah misalnya, nanti boleh nggak aku tetap bekerja? Itu juga harus dibicarakan Neng, karena kan kasihan juga kalau misalkan perempuan dia biasa berkarir di luar. Perempuan berkarir itu kan sudah nggak usah diperdebatkan lagi lah, sudah hukumnya boleh gitu kan. Yang pasti kita berdaya di luar boleh, tapi tidak melupakan peran kita sebagai ibu. Jadi menjadi bapak rumah tangga itu bukan sesuatu yang aneh. Menjadi ibu pencari nafkah juga bukan sesuatu yang aneh. Yang penting keduanya itu dijalani perannya dengan seimbang dan kesalingan Neng. Enggak satunya raja, satunya babu, atau satunya ratu, satunya pembantu gitu. Jadi kan itu kan posisi, memahami posisi di mana suami, di mana istri. Terkadang kan suami ketika dia sudah memahami posisinya menjadi pemimpin, kadang ego dan gengsi itu juga nggak bisa dikalahkan nih. Dan istri menjadi sosok makmum yang harus dilindungi dan disayangi, kadang merasa intimidasi sedikit saja dari suami juga nggak nerima. Gitu. Kadang aku harusnya jadi tulang rusuk kok sekarang jadi tulang punggung gitu ya. Nah itu kan karena kondisi kita di dalam rumah tangga itu kan nggak selalu baik-baik saja Neng. Kalau misalkan suaminya dalam keadaan sakit, butuh pemulihan selama 1 atau 2 bulan, sedangkan uang tabungannya misalnya belum cukup, kan otomatis istrinya harus bekerja. Jadi egonya istri yang mestinya dilindungi secara nafkah ya, kita cuman menerima gaji aja, tapi sekarang harus mencari nafkah. Itu nggak masalah sebenarnya kalau dijalani dengan penuh kesadaran dan juga keikhlasan. Tapi kalau sekarang kalau lihat nih sebagai seorang istri itu tidak harus berdiam di rumah. Walaupun berdiam di rumah pun dia juga karyanya bisa jalan, kemampuan dia juga bisa jalan gitu kan. Sekarang juga penjualan online juga bisa. Betul, nggak harus keluar rumah ya. Iya, di dalam kamar juga kadang sudah 5 jilbab yang laku. Tapi sebenarnya memang harus memanfaatkan penjualan online loh. Ini kita sebagai istri mungkin ada keterbatasan kita untuk keluar berkarya atau ngapa-ngapain, tapi kan dengan kecanggihan zaman, perkembangan zaman ini kita bisa berkreasi dimanapun seperti apa keadaannya. Betul. Insya Allah kita juga akan maju, sukses. Kalau juga begitu Neng. Harus ditiru ini. Jadi ibu rumah tangga di rumah ya, mengasuh 4 anak Neng. Sambil lalu nulis buku nih, udah dapat 3 buku ngoten. Terus di sisi lain juga kalau mengelola akun Vivi Handcraft di Shopee kayak gitulah, jualan gitu nggih Neng. Jadi meskipun kelihatannya berdiam diri di rumah tapi ada pendapatan diam-diam gitu. Dan memang harus seperti itu istri-istri. Nggak harus keluar rumah kalau sekarang banyak kayak industri rumahan yang bahkan omsetnya bisa puluhan juta dan itu bisa untuk menopang biaya hidup. Betul. Dan untuk sekarang ini juga ketika kenikmatan itu mudah datang, kemudahan itu juga mudah datang, dan keindahan-keindahan itu juga bisa diberitahukan ke khalayak umum. Mungkin kalau dalam rumah tangga ketika merasa enak atau merasa bahagia atau ketika merasa di titik puncak kejayaan, menurut saya tidak usah jangan terlalu sering diceritakan ke khalayak umum ataupun diupload di sosial media. Ini juga kewaspadaan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kalau seandainya kita terlalu oversharing, oversharing di media sosial, over dengan itu, pasti kan ada iri, ada hasut. Yang mereka walaupun bukan keluarga kita, siapapun itu yang melihat tanpa kecuali, pasti kan ada rasa iri. Ya hasut. Sebenarnya orang hasut itu kan
nggak ingin apa yang kita dapatkan, walaupun mereka punya lebih, tapi yang mereka inginkan itu apa yang kita miliki itu hilang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan ketika kita juga terlalu banyak memberitakan kepada halayak umum, itu kan juga menjadi cobaan dalam rumah tangga kita akan bertambah gitu loh. Iya, kayak misalkan keromantisan kita dengan suami, nggak apa-apa di-share ke media sosial, tapi jangan berlebihan, jangan oversharing gitu, Neng. Intinya sih itu ya, intinya nggak boleh oversharing dalam hal apapun. Nggak apa-apa kita share kesuksesan kita untuk memotivasi orang lain, tapi niatnya untuk itu aja, bukan untuk kayak flexing gitu, Neng. Tapi kan ketika kita rumah tangga, terus banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan eksternal yang menjadi pemicu permasalahan internal. Itu kan kita sebagai istri atau mungkin sebagai suami harus memiliki penasehat. Harus memiliki penasehat yang mampu menasehati untuk kembali lagi ke jalannya Allah. Karena kalau kita menikah, tidak hanya menikah mengejar satu kesenangan karena kita saling mencintai, menyayangi, ingin hidup bersama seutuhnya. Tapi kita menikah bagaimana supaya bersama dengan seseorang yang saling menguatkan kita untuk dekat dengan Allah. Seandainya eksternal masalah itu menjadi pemicu internal, kita harus memiliki penasehat. Betul, makanya kan kalau di Al-Qur'annya sudah ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita memang sudah nggak mampu bersama suami untuk mengatasi apa yang sedang kita hadapi, sebaiknya kita tanya kepada ahlinya. Kepada ahli, orang yang ngerti agama, bukan orang yang membela kita. Bukan. Yang kita butuhkan itu bukan yang orang yang sekedar iya saja, bahkan orang yang mampu berkata tidak dan berkata jujur meskipun kita nerima itu dengan pahit. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah. Qulil haqqa walau kana murran. Kalau membicarakan pernikahan nih, Masya Allah, nggak ada selesainya karena bisa dilihat dari berbagai dimensi, karena memang kehidupan kita ini sekarang sama-sama berumah tangga dan sama-sama menjalani pahit empedu, pahitnya empedu dan manisnya madu. Dan nanti kita harus bicarakan lagi nih, Kinengge. Masih banyak ini, Masya Allah. Kalau saya lihat ini pembahasan kita masih separuh ini, Neng. Nanti deh kita lanjutkan lagi, gini, kapan-kapan. Pokoknya kita bisa ketemu lagi. Pokoknya kalau sudah ketemu harus nambah vibes, harus positive circle. Jadi positive vibes juga.